Mulai aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Dalam majelis kali ini insyaallah kita akan mengkaji judulnya yang diberi oleh panitia, keutamaan mempelajari tafsir Al-Qur'an ya. Walaupun nanti kita akan geser sebelum itu gitu. Jadi bukan ke tafsirnya dulu tapi apa yang sebelum itu gitu. Akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Saya mohon izin, saya di sini asli orang Malang juga sebenarnya ya. Rumah saya dekat sini di Dewan Daru, jadi masih orang Malang juga, cuman sudah tinggal di luar Malang. Dan insyaallah kita akan membahas pembahasan yang kalau judulnya tadi mempelajari tafsir Al-Qur'an ya. Ini ingin kita tampilkan di layar tapi tiba-tiba update Windows. Baik. Pembahasan ini yang kita akan geser, kita akan lebih fokus dulu kepada cara mempelajari Qur'annya. Karena kalau tafsir ini ya, jangan kalau lihat tafsirnya tahu tafsir apa Pak, nama tafsir Pak misalnya contoh. Karena kita tadi kan judulnya sih mempelajari tafsir ya. Oke, saya tanya yang pertama muncul di kepala jenengan judul tafsir itu apa Pak? Bawa dulu. Tafsir Ibnu Katsir itu tebel Pak ya, berapa jilid? Nah, kapan dibacanya nggak sempat juga. Tebel, banyak. Ya kan ya? Belum lagi tafsir ini, tafsir itu. Tunggu dulu. Apakah harus atau istilahnya penting untuk kita baca? Tentu itu sesuatu yang perlu ya, kalau dibahas perlunya. Tapi yang akan kita fokuskan sekarang bukan di ranah tafsirnya. Karena nggak semua orang itu terjun di dalam penafsiran Quran. Betul ya? Apa semua orang kamu harus belajar tafsir supaya kamu jadi ahli tafsir? Enggak. Bukan itu yang diperintah. Bahkan di Al-Quran nggak ada ayat khusus menyuruh jadi seorang ahli tafsir. Nggak ada. Yang ada di Al-Quran apa? Afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka apa itu di situ? Merenungi, tadabbur. Yang diperintahkan bukan menafsirkan, bukan. Menafsirkan ini bukan tugas semua orang. Tapi ayat tentang tadabbur perintah untuk semua orang. Am ala qulubin aqfaluha. Kata Allah, kenapa mereka nggak mau merenungi Al-Quran? Ataukah sebenarnya? Kalau pakai kata ataukah berarti maksudnya kalau nggak A ya B, nggak ada pilihan C. Karena pakai ataukah, am ala qulubin aqfaluha. Ada kata ataukah? Kenapa mereka nggak mau mentadaburi merenungi Al-Quran? Ataukah sebenarnya di hati-hati mereka ada segel? Karena pakai kata ataukah berarti maksudnya kalau nggak A ya B. Berarti kalau orang tidak mentadaburi Al-Quran sama dengan hatinya tersegel. Kalau hatinya tidak tersegel pasti orangnya mentadaburi Quran. Hanya ada dua pilihan. Kalau nggak A ya B. Itu yang disebutkan di Al-Quran. Jadi yang diperintahkan untuk semua orang tadabbur, bukan tafsirnya. Tafsir salah satu wasilah perantara untuk mencapai tadabbur, salah satu. Tapi apakah harus membaca semua tafsir Ibnu Katsir dari awal sampai akhir untuk orang bisa tadabbur? Gimana Pak? Nah, ini yang akan kita bahas lebih fundamental, lebih mengakar dari sekedar mempelajari tafsir. Tapi kembali kepada bagaimana para sahabat Nabi dulu mempelajari Al-Quran. Nah ini yang kita mau tampilkan. Sebentar ini saya tampilkan di layar ya. Mungkin nanti bisa ditampilkan. Tapi ya masih nunggu dulu. Pertama, sepeninggal Rasul wafat sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggal. 2 tahun setelah itu terjadi yang namanya pemurtatan. Banyak orang murtad, keluar dari Islam. Ngapain ikut Islam lagi? Lawang yang buat Islam sudah, istilah yang buat gitu ya. Yang buat Islam sudah meninggal, ngapain ikut Islam lagi? Menolak bayar zakat ya kan ya. Akhirnya siapa yang memerangi? Abu Bakar. Abu Bakar hadir memerangi orang-orang yang murtad. Betul ya?
Terjadi perluasan wilayah zaman Abu Bakar, memerangi orang-orang Romawi. Zaman Umar lebih luas lagi. Hancur 2 kerajaan besar. Walaupun nggak sampai, tapi wilayah salah satu kerajaan besar ini dikuasai besar oleh Umar. Apa 2 kerajaan ini? Persia dan Romawi. Romawi di barat dan Persia di timur. Bahkan Persia habis ke akar-akarnya. Yang kemudian mengakibatkan Umar dibunuh oleh salah seorang dari Persia. Balas dendam. Negaranya dihancurkan sama Umar. Nah, tapi yang mau kita bahas, ntar ini layarnya tampil. Baik. Tapi yang mau kita bahas, sebentar. Agak teknis ini ya tadi, karena tiba-tiba Windowsnya update. Ya itu problem zaman sekarang, ustadznya ilmunya di sini. Lah ininya buyar ilmunya. Enggak, bercanda ya. Nah ini saya mau tampilkan, semoga muncul ya. Muncul nggak? Muncul ya? Oh iya. Nah cara ngeplaynya mana? Ini ya. Oke, baik. Jadi Anda bisa lihat di tampilan situ ya, di layar. Saya nggak tahu, sana ada juga? Ada. Yang akhwat gimana? Oh ada juga. Khusus ya. Baik. Ini diambil dari karyanya Syekh Ahmad bin Yusuf As-Sayyid, atau lebih tepatnya diambil dari video beliau, durasinya 1 jam, dan bagus sekali kalau yang sudah bisa bahasa Arab itu ya, langsung ke aslinya. Ini saya cuman versi Indonesianya. Nah, Anda bisa lihat di sini peta perluasan wilayah Islam di masa Rasulullah, kemudian 4 khalifah. Rasulullah wilayahnya yang warna hijau itu di saat Rasul hidup. Kemudian di zaman Abu Bakar tambah yang warna urin, kelihatan ya. Di zaman Umar yang luar biasa besar. Di zaman Utsman meluas juga. Jadi sampai wilayah yang bisa dibilang 2 kali lipat lebih dari zaman Rasulullah. Dan ini terjadi hanya dalam hitungan tahun sebentar. Setelah Rasulullah, cuman hitungan tahun bentar doang langsung terjadi ini. Mereka dulunya orang-orang pedalaman, orang-orang yang saling bertengkar, bukan bertengkar lagi, perang antar suku. Orang-orang yang dulunya mengubur anaknya hidup-hidup. Orang yang dulunya menyembah roti, terus rotinya dimakan. Ini orang-orang seperti itu. Yang mereka perang antar kabilah dan suku nggak habis-habis, pecah. Orang-orang Arab itu nggak hidup, nggak bisa bareng hidupnya, nggak bisa. Mesti tawur, tengkar. Yang menyatukan Rasulullah, dan bahkan dalam waktu hitungan tahun sebentar ini, langsung mengalahkan 2 kerajaan besar, Romawi yang dulunya menguasai wilayah Mesir dan Syam, dan juga Afrika Utara, kalahkan. Persia habis ke akar-akarnya, semua wilayah Persia. 2 kerajaan besar di masa itu. Apa yang membuat mereka bisa sampai seperti itu? Mungkin mikirnya, oh ini strategi perang, militer, ini ekonominya tinggi, mereka maju, segala macam. Abu Bakar itu orangnya sangat kurus, kehidupannya sangat sederhana. Umar juga, pakaiannya ada tambalannya. Kehidupan yang jauh dari konsep, katanya harus ekonominya maju, militernya maju, segala macam. Nah. Bahkan pertandingan ketika perang Mu'tah, perbandingan antara pasukan muslim dengan orang Romawi, jauh berkali-kali lipat. 1 orang bisa sampai tanding lebih dari 20. 1 orang melawan 20. Nah, apa yang membuat mereka bisa sampai di tingkat seperti itu? Sedangkan kita, yang sekarang jumlahnya umat Islam berapa, Pak? Nggak pernah ngitung ya satu. Berapa? Katakan 2 miliar, katakan. Kalau nggak salah 2 miliar, karena umat Islam sekarang adalah 1/4 penduduk bumi. Kalau tiap ada 4 manusia, mesti satunya Islam. 1/4. Penduduk bumi katakan 8 miliar sekitar itu. Berarti umat Islam 2 miliar. Jumlah yang banyak. Penghafal Quran berapa, Pak, di Indonesia? Banyak. Ribuan? Iya, ribuan. Ribuan penghafal Quran. Kalau dijumlah semua umat manusia, umat Islam sekarang bisa ratusan ribu penghafal Quran.
Tapi untuk menuntaskan masalah di Gaza, kecil itu dikasih sama Allah. Kecil, tidak bisa. Menuntaskan masalah di Gaza. Gaza itu Pak, Malang tambah berapa? Gitu Pak, nih. Kecil Pak, kayak sak Malang gitu. Untuk menuntaskan masalah ini satu, gak bisa. Sedangkan di zaman dulu, lihat perbandingannya, peta tadi itu. 2 kali lipat dalam waktu yang singkat. Kalau PR-nya di Indonesia ya, orang-orang yang dulu berhasil mengislamkan Indonesia, Indonesia sampai sekarang menjadi 90% umat Islam, betul Pak? Allah kasih PR pulau kecil itu, tahu pulaunya? Namanya pulau apa? Ada pulau yang masih menyembah berhala. Nah, pulau apa tahu ya namanya? Nah, ya tak apa-apa. PR buat para penerusnya. Jika dulu mereka berhasil mengislamkan sekian banyak orang, mana anak cucunya? Bisa nggak ini pulau kecil Allah kasih satu? Bisa dituntaskan nggak? Mengembalikan mereka kepada ajaran tauhid. Kan gitu Pak ya, konsepnya Pak ya. Apa yang membedakan mereka dengan kita? Ini yang kita mau bahas. Apa rahasia para sahabat bisa seperti itu, sedangkan kita nggak bisa? Apa yang bikin beda gitu? Dan bahasa lainnya ini, bahasa lainnya, bisa Anda lihat. Kurang banyak apa penghafal Quran zaman sekarang? Kurang banyak apa ilmunya orang-orang zaman sekarang? Kita bandingkan dengan seorang sahabat Nabi namanya Sumayyah. Ibunya Ammar bin Yasir, istrinya Yasir. Beliau hidup di tahun ke-6 kenabian. Saya tanya, kalau tahun ke-6 kenabian, Quran sudah turun berapa banyak? Yang Quran turun berapa tahun Pak Quran, Pak? Berapa tahun Quran turun? Sekali jebret langsung turun jadi Quran? Dari langit? Enggak. Itu terjadi di zaman Nabi Musa dulu. Turun langsung wujudnya kitab. Di zaman Nabi Muhammad tidak. Turun gimana? Pelan-pelan selama berapa? 23 tahun. Quran turun sama 23 tahun. Turun dalam bentuk kertas, dikasih sama Jibril kertas gitu? Enggak. Dia turun ke sini. Dihafalkan pelan, 23 tahun. Ini yang mau kita bahas, bagaimana mereka bisa menjadi seperti itu, dan cara mereka mempelajari Quran gimana? Apakah sama dengan cara kita sekarang dalam belajar agama? Ataukah ternyata gapnya, perbedaannya sangat jauh? Ini kita bahas ya. Ini pembahasan penting banget. Bahkan kalau mau lengkapnya ya, kepada Syekh, tadi yang saya sebut namanya, Syekh Ahmad As-Sayyid. Sumayyah contohnya. Saat itu Quran masih turun sedikit. Baru 6 tahun. Dari 23. Berarti berapa persen? Nggak nyampe 1/4. Secara hitung-hitungan kasar matematika. Sumayyah disiksa saat baru masuk Islam, disiksa, keluarganya disiksa, sampai kemudian meninggal dalam siksaan, ditombak di arah, mohon maaf, organ kemaluannya. Cara meninggalnya seperti itu kan. Dan suaminya Yasir diikat 2 kakinya, lalu unta dengan unta terikat dengan 2 kaki tadi, dibikin jalan berlawanan arah, dan tubuhnya terbelah 2. Dia melihat itu, salah ngomongnya, Sayyidah Sumayyah radhiyallahu anha melihat kondisi suaminya seperti itu kan, dan dia kemudian ditombak di area kemaluannya dan meninggal dunia syahidah. Nah, kita kasih gambaran ini. Apakah sekarang kalau kita lihat dari segi keilmuannya, santri-santri zaman sekarang, nggak usah sampai ustadz, lebih banyak mana ilmunya secara jumlah? Santri atau Sumayyah? Saya tanya. Santri. Karena santri-santri sudah ngaji Quran 30 juz. Sumayyah, di zaman Sumayyah Quran belum 30 juz, masih sedikit. Tapi apa yang membentuk mereka seperti itu? Makanya ini yang diluruskan dulu persepsinya, cara berpikirnya tentang cara mempelajari agama. Apakah mempelajari agama itu dengan mondokkan anak selesai? Atau datang ke kelas belajar selesai? Atau ngambil kitab, wis tak teliti, tafsir ini, tak karang tulisan. Apa selesai seperti itu? Atau mohon maaf, pokok ada kajian itu, wah daurah, selesai kitab ini dalam waktu sekian hari. Apakah seperti itu saja?
Atau ada cara yang sebenarnya sekarang hilang di tengah umat Islam sehingga membuat kita tidak seperti mereka. Ini ya, dalam ya pembahasannya Pak ya. Dalam. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kenapa sedikit ilmu yang mereka punya dampaknya sebegitu besar, sedangkan ilmu yang besar kita punya dampaknya begitu kecil. Jadi masalahnya bukan pada Qur'annya, masalahnya bukan pada ilmunya, masalahnya bukan pada zamannya, masalahnya pada cara kita mempelajari Qur'annya yang masih tidak sama dengan cara para sahabat. Ini yang kita bahas, metode yang sebenarnya dari Nabi Muhammad SAW dalam mendidik para sahabat. Yang nanti bisa Anda nilai apakah sekolah-sekolah atau masjid-masjid benar-benar mempraktekkan metode Nabi ini ataukah sebenarnya enggak. Manhaj yang kita kenal sebenarnya istilah manhaj diambil dari Al-Quran sendiri. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap dari kalian, umat-umat terdahulu, umat sekarang, punya syariat dan manhaj. Minhaj, dua-duanya di Al-Quran ya. Maaf, dua-duanya di bahasa Arab. Tapi yang di Al-Quran yang minhaj. Sedangkan dalam bahasa Arab juga bisa disebut manhaj. Artinya secara bahasa jalan. Tapi jalan ini jelas. Masalahnya jalan, mohon maaf ya, Anda jalan di tengah jalan gelap. Benar apa enggak jalannya nanti Pak? Gelap Pak? Naik motor, gelap-gelap bisa? Enggak kelihatan, motornya butuh lampu. Maka di sini yang kita bahas adalah ma'alim, petunjuk-petunjuk jalannya. Kayak ngasih, ini jalan ke sini loh, ini jalan ke sini loh, ini jalan ke sini. Dan beliau meletakkan sekitar 32 petunjuk di kitabnya. Yang kita bahas paling malam ini untuk 5 paling ya. Itu pun masih dangkal, belum dalam. Kita lihat pada, ini pengennya 10. Kita bahas 10 petunjuk jalan kenabian dalam mempelajari Quran. Pengennya kita bahas, dan setiap petunjuk mesti ada dalilnya. Untuk menunjukkan bahwa memang metode yang kita pakai adalah metodenya para sahabat. Dan benar nggak memang benar-benar para sahabat mempraktikkan seperti itu? Atau jangan-jangan hanya istilah, ucapan hijrah, ucapan ngaji, ucapan aku sekarang agak religius, cuman gitu aja. Hanya akan kita lihat dan kita bandingkan dengan diri kita. Yang pertama, kita lihat gambarannya yang pertama ya. Petunjuk yang pertama, bersiap dengan matang untuk mempelajari Quran. Maksudnya, sebelum dia mempelajari Quran, dia ada persiapan yang matang dulu. Yang dimaksud bukan sekedar, oh berangkat ke masjid, oh saya wudhu, oh bukan itu yang dibahas. Persiapan secara hati dan jiwa. Dan kita lihat dalilnya di hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, bahwa beliau Jundub radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu kami bersama Nabi SAW, kami usianya muda, anak muda, biasa remaja. Kami mempelajari iman sebelum kami mempelajari Quran. Perhatikan baik-baik ya. Kata-katanya ya. Kami mempelajari iman sebelum mempelajari Quran. Maka kemudian beliau mengatakan, baru setelah itu kami mempelajari Quran, lalu iman kami bertambah. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan iman di sini? Itu biarkan menjadi sebuah teka-teki dan apa yang harus saya siapkan. Nah, kita lanjut lagi ya. Contoh yang lain untuk memperjelas maksudnya Jundub ini apa? Ini agak kecil-kecil tulisannya, mohon maaf ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anaknya Umar bin Khattab, beliau mengatakan, dahulu kami diberikan keimanan dulu, baru kami diberikan Quran. Beliau mengatakan, satu surat itu turun kepada Nabi Muhammad SAW, kami pelan-pelan, kami berhenti mempelajari surat tadi. Kami berhenti pada larangannya apa, perintahnya apa yang harus dipahami. Kami pelajari halal haramnya. Lalu Ibnu Umar mengatakan, tapi sekarang, di zamannya Ibnu Umar masih, zaman tabi'in,
Salah seorang dari kalian dapetin Quran dulu baru iman. Ada dari kalian membaca dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas khatam. Yahudduhu hadza syi'r. Membaca dengan cepat seperti membacanya syair. Yes, pokoknya baca, khatam, selesai. Pokoknya wis anakku bisa hafal Quran, wis nanti wisuda segala macam. Lihat bagaimana para sahabat dulu cara mempelajarinya. Kata beliau, wa yansuruhu natrat daql, seperti menaburkan biji kurma yang jelek, langsung asal baca. Dalam bahasa lain Syekh Ahmad Said bilang, ayat tentang rahmat seperti ayat tentang adab, tidak ada bedanya. Ayat tentang surga seperti ayat neraka, nggak ada bedanya. Pokoknya baca. Bahkan kalau kita survei apa yang dibaca imam tadi waktu surat maghrib, banyak pasti yang nggak tahu tadi baca apa imamnya. Walaupun surat pendek, lupa, hilang, sholatnya hilang, rohnya sudah. Maksud dari sholatnya hilang. Fisiknya ada sholat, fisiknya sholat. Tapi kemana rohnya? Kemana hatinya? Kemana jiwanya? Itu yang kita singgung di sini tuh. Ibnu Umar juga menyinggung tentang masalah ini. Orang tuh baca, wis pokoknya baca. Bagus Ustaz bacaannya, Masya Allah merdu. Bacaannya, kha, dilatih ya. Kha, dibedakan tolong. Wah luar biasa, bertahun-tahun belajar tajwid. Tapi lihat para sahabat, apakah seperti itu? Bukan menyalahkan yang belajar tahsin tajwid, ya. Itu bagus. Tapi waktu Anda juga penting untuk melihat bagaimana para sahabat mempelajari Quran. Perhatikan kata beliau, wala yaqifu 'inda zajirihi wala amri. Tidak mempelajari perintahnya apa, larangannya apa. Nah, kita lihat prakteknya Ibnu Umar sendiri. Nah, itu tadi ucapannya Ibnu Umar ya. Kita lihat prakteknya. Imam Malik dalam kitabnya Muwatta mengatakan dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mempelajari surat Al-Baqarah, satu surat Al-Baqarah. Berapa juz surat Al-Baqarah? Tidak tahu, Ustaz, terakhir Quran tak sentuh kapan? Berapa? 2 ya? 2 lebih? 2,5 ya? Nah, sekitar 2,5. Atau nggak nyampe, hampir 2,5. Hampir 2,5. Beliau pelajari dalam berapa tahun itu? 8 tahun. 8 tahun. Bayangkan Anda punya anak, berangkat ke mondok, 6 tahun. Nak, hafal piro nak? Baru 2,5 juz. Loh, ngapain aja kamu di pondok kan gitu? Kamu tak pondok biar hafal 30 juz kan gitu. Kalau bisa 30 juz tuntas 1 tahun, betul? 2 tahun. Lihat bagaimana para sahabat melihat Quran. Mempelajari Al-Baqarah berapa? 8 tahun. Bahkan kemudian di sini Imam Malik unik ya. Beliau membahas tentang ini menggandengkan 2 riwayat. Satu riwayatnya Ibnu Umar yang belajarnya pelan-pelan. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan riwayat orang-orang Khawarij yang pemahamannya dangkal. Orang Khawarij gimana? Disebutkan oleh Nabi SAW gimana? La yujawizu hanajirahum. Bacaan Qur'annya nggak melewati apa ini? Kerongkongan. Karena baca Bismillahirrahmanirrahim. Hatinya kemana-mana. Nggak benar-benar. Emang Al-Fatihah itu gimana? Gitu loh. Emang maksudnya kamu membaca ihdinas siratal mustaqim itu apa? Nggak ada, kosong. Bagi dia selama ini agama cuma peraturan. Boleh, nggak boleh. Boleh, nggak boleh. Boleh. Itu bagus, penting. Tapi agama lebih dalam dari itu. Nah ini yang dibahas di sini ya. Orang-orang Khawarij terjerumus dalam kesalahan itu. Fokus pada ritualnya. Wes pokoknya Quran itu untuk nyari barokah, hatam, hafal, cepat juz, selesai. Bukan itu para sahabat dulu. Maka petunjuk yang kedua, metode dalam mempelajari Quran di zaman para sahabat pelan-pelan, tidak terburu-buru. Kalau sekarang wis pokoknya gimana? Kurikulum semester 1 ini anak-anak tuntas 2 juz, dipelajari semua tafsirnya, dipelajari target. Kita lihat bagaimana para sahabat dulu. Bertahap, pelan-pelan, bahkan dalilnya di dalam Quran. Wa Qur'anan faraqnahu. Quran kami belah, kami pisah-pisah. Litaqra'ahu supaya, maksudnya nggak turun sekaligus Quran. Selama berapa tadi? 23
Ada kejadian, turun ayat. Ada kejadian, turun ayat. Pelan-pelan membarengi seluruh kehidupan Rasul. Dan kalau Anda memasuki dalam metode belajar seperti ini, maka semuanya bersatu, menjadi satu. Nggak ada istilah kategori, oh cuman akidah saja, cuman fikih saja, cuman sirah Nabi saja, cuman sejarah saja. Enggak. Semua bergabung jadi satu. Anda belajar sirah kehidupan Nabi, sekaligus di dalamnya ada akidah, di dalamnya ada hukum, di dalamnya ada tentang surga neraka, di dalamnya gabung jadi satu. Itulah Quran. Bukan sekedar, oh sekarang belajar akidah, wis penting pokok akidah. Atau oh, aku pengen anakku pokoknya fikihnya. Para sahabat dulu tidak kenal istilah itu. Bukan berarti salah ya. Bukan berarti salah istilah itu. Para sahabat dulu nggak kenal. Ayo sekarang belajar fikih. Nggak ada. Belajar akidah. Nanti jam sekian belajar tajwid. Nggak. Di zaman para sahabat belajar apa? Satu mata kuliahnya. Satu mata pelajarannya apa tadi? Quran. Bukan berarti kita ubah kayak gitu semua. Enggak. Ini tapi kita lihat fundamentalnya. Para sahabat dulu. Karena di Quran tadi dibahas semuanya dan terhubung satu sama lain. Kenapa problemnya orang banyak sudah belajar satu, sudah ngaji. Lama ngajinya. Tapi terjerumus, mohon maaf, dalam dosa zina. Ada kayak gitu? Bukan ada lagi. Lumayan. Bahkan, mohon maaf, mutawif, tahu mutawif? Yang kerja umrah, nemenin jemaah umrah. Berapa kali ada kasus mutawif zina dengan jemaahnya sendiri? Di tanah suci. Kurang ilmu apa mutawif? Kurang hafal Quran apa? Berarti ini yang tadi dimaksud Quran tidak melewati apa ini? Tenggorokan. Apakah selama ini kita belajar agama seperti itu? Nah ini yang mau kita singgung ya. Ini problem. Aku sudah lama ngaji. Bukan masalah sudah lama ngaji. Bukan masalah sudah lama ngaji. Di masa Rasul diturunkan pelan-pelan litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Agar kamu bacakan kepada manusia pelan-pelan. Lanjut. Metodenya maksudnya seperti apa? Gak kelihatan, agak kedap-kedip. Ucapan Abdullah bin Mas'ud dan juga ucapan Abu Abdurrahman As-Sulami, tabi'in, beliau bercerita, telah mengabarkan kepada kami orang-orang yang dulu mengajarkan kami Al-Quran. Siapa berarti? Para sahabat. Guru-guru kami para sahabat Nabi. Cerita. Dahulu mereka tidak melewati 10 ayat sampai benar-benar bisa bacanya. Paham maknanya. Maksudnya ini apa? Hukumnya di dalamnya apa? Dipelajari semuanya. Kenapa ayat ini turun? Baru dia setelah tahu ilmunya apa, amalnya apa dipraktekkan, baru pindah belajar 10 ayat lagi. Patokannya bukan tahun, patokannya bukan semester. Wis pokoknya dia ujian dulu, wis selesai. Itu kan metode kita dalam belajar. Pokoknya 6 tahun, dia harus naik kelas, wis lulus pokoknya. Ijazah selesai. Di zaman para sahabat, patokannya adalah menuntaskan 10 ayat. Pelan-pelan. Saya tanya lagi, kalau para sahabat dulu belajarnya bawa catatan apa enggak? Enggak bisa baca. Para sahabat Nabi bisa baca atau enggak? Enggak bisa. Sedikit yang bisa baca, sedikit hitungan jari. Bisa nulis? Enggak bisa. Jadi alhamdulillah jemaah yang enggak nyatet ini mengikuti metode para iya. Sing nyatet ini metode para tabiin levelnya di bawahnya ya. Lebih tinggi yang nggak nyatet. Cuman bedanya kalau para sahabat mengandalkan apa? Hafalannya. Sedangkan kita yang nggak nyatet enggak, hafal juga enggak, itu masalah. Di masa para sahabat mereka benar-benar Quran. Kalau ditanya Quran mana? Nggak ada dulu. Baru ditulis secara buku, dalam bentuk mushaf di zaman siapa? Abu Bakar dulu. Zaman Bakar ditulis. Itu pun disimpan satu. Yang mereka mau buat sendiri, ya buat sendiri, nyatat sendiri. Maka punya sendiri-sendiri. Abdullah bin Mas'ud punya mushafnya sendiri. Ali punya mushaf sendiri. Buat sendiri. Tapi mereka dulu mengambil Al-Quran dari Rasul, bukan dari tulisan. Tapi dari mulut ke mulut, hati ke hati.
Pelan-pelan dituntun, dibacakan. Benar-benar itu Quran yang dimaksud, yang ada di dalam dada. Kita bandingkan dengan kita sekarang, jauh sekali. Nah, kemudian yang ketiga, makanya Quran itu di masa Rasul dihubungkan dengan realita. Itu nggak kelihatan ya? Karena Quran hidup bersama mereka, turun dalam banyak peristiwa. Peristiwa perang Badar, turun surat Al-Anfal. Peristiwa perang Uhud, turun surat Ali Imran. Perjanjian Hudaybiyah, turun surat Al-Fath. Tentang masalah keluarga, turun ayat-ayat tertentu. Selama kita ngaji selama ini, udah bertahun-tahun saya Ustaz ngaji, adakah kita saat membaca ayat Quran, kita ngerti kenapa ayat ini turun? Kita ngerti kenapa, apa sentuhan hatinya, sentuhan emosionalnya apa? Ataukah selama ini Quran jauh dari wakil realita kita? Dengan kehidupan nyata kita, jauh. Sedangkan dulu dikaitkan, ada kejadian A, langsung dihubungkan sama ayat Quran. Ini ya gambarannya ya. Maka problem kita karena Quran tidak dihubungkan dengan realita. Bahkan, mohon maaf ya, masalah di masyarakat apa, khutbah Jumatnya apa? Beda. Nyinggung dikit, tidak apa-apa. Masalah di masyarakat apa, ngajinya apa? Beda. Yang dibutuhkan masyarakat itu yang harusnya dikaji. Itu yang harus didakwahkan. Betul, Pak? Dan itu masalah banyak. Makanya banyak masalah. Kenapa? Karena nggak disinggung. Satu-satunya kesempatan orang awam yang jarang ikut ke masjid, ya pas khutbah Jumat ini. Ini kesempatan untuk menyampaikan apa yang dibutuhkan masyarakat sekarang. Dan itu yang dulu terjadi di masa para sahabat, terhubung dia dengan realita. Dan terhubungnya Quran dengan realita, di situ dibagi menjadi dua ya. Ada yang secara langsung. Misalnya Allah mendengar, Rasulullah mendengar ada laporan mengeluhkan tentang suaminya. Lalu turun ayat khusus tentang itu. Berarti dia hubungan terkait dengan realitas secara langsung. Tapi ada yang secara tidak langsung. Dan mana yang lebih banyak, Pak? Yang secara langsung atau yang secara tidak langsung? Ini biasa dibahas di dalam ilmu tafsir namanya asbabun nuzul. Sebab kenapa turunnya ayat atau surat tertentu. Betul ya? Pernah dengar ya ini ya? Asbabun nuzul. Quran ada dua. Ada Makki, ada Madani. Makki yang turun di mana? Di Makkah. Madani yang turun di? Oke. Tapi yang lebih tepatnya secara periode. Periode Makkah sebelum hijrah, Madinah setelah hijrah. Baik. Jumlah ayat yang ada sebabun nuzulnya dengan yang tidak lebih banyak mana? Yang tidak. Bagus. Yang ada sebab turunnya sedikit riwayatnya. Yang paling banyak nggak ada sebabnya. Maka yang hubungannya secara tidak langsung justru itu semua ayat Al-Quran. Dan yang kita menjadi PR sekarang, gimana menghubungkan ini ayat Quran dengan kejadian saya sekarang? Saya butuhkan sekarang. Seperti orang lagi tugas skripsi, mahasiswa pusing tugas skripsi ya. Datang ke perpustakaan, dia nyari bahan untuk skripsinya. Maka bacaan yang cocok dengan bahan skripsinya itu yang akan bermanfaat. Sama juga dengan orang. Pas dia lagi butuhnya apa? Pas Anda baca Quran, itu loh yang dicari, dia gali. Maksudnya Quran ini apa? Yang menyentuh realitaku dan kenyataanku sekarang. Dan itu yang dilakukan para sahabat dahulu. Ini saya langsung singgungkan kepada contoh aja. Contohnya surat Yusuf. Surat Yusuf, kisahnya Nabi Yusuf itu, turun di Mekah. Ada nggak di kisahnya Nabi Yusuf itu nyinggung Mekah? Ayo turun di Mekah, Pak. Ada nggak? Kisahnya Nabi Yusuf turun di Mekah. Ada nyinggung tentang Mekah? Nggak ada. Kalau tentang kisah perang Uhud, surat Ali Imran, ada nyinggung tentang pembahasan perang Uhudnya. Tapi yang dibahas bukan strategi perang. Harusnya aku pakai senjata ini, pakai senjata. Enggak. Yang dibahas masalah hatinya, masalah jiwanya, masalah minkum mayyuridud dunya. Di antara kalian ada yang ingin dunia, wa minkum mayyuridul akhirah. Tapi di antara kalian ada yang ingin akhirat. Itu yang disinggung. Kesalahan dalam perang Uhud adalah karena menginginkan dunia di atas akhirat. Nah itu contoh ya misalnya. Surat Yusuf turun di Mekah. Tapi nggak ada nyinggung Mekah sama sekali. Betul? Nggak ada. Silahkan dicek. Tentang Mekahnya, bahkan tentang kejadian di Mekah
Nggak ada. Untuk kisahnya Nabi Yusufnya. Nggak ada. Itu kisah lain di tempat lain. Di mana? Di Palestina, di Mesir ya. Kisahnya Nabi Yusuf. Apa yang dimaksud di sini? Nabi Muhammad dikasih surat Yusuf untuk mencocokkan dengan realita beliau dakwah di Mekah berat. Dihubungkan. Ingat loh, dulu Nabi Yusuf juga seperti itu. Kamu harus tiru Nabi Yusuf, seperti itu. Gambaran kasarnya gitu. Itu yang dilakukan. Jadi ini cara menghubungkan realita dengan Al-Quran. Contoh di sini ya. Di dalam surat Yusuf ayat 22, wa kadzalika najzil muhsinin. Saya Nabi Yusuf setelah dia mencapai usia puncak, ini usia puncak ini penafsiran para ulama ada yang menafsirkan 40 tahun. Puncak-puncaknya orang. Diberikan ilmu, diberikan kemampuan tinggi. Dan demikian kami balas orang-orang yang berbuat baik. At-Tabari, Imamul Mufassirin, menafsirkan ayat ini. Yang dimaksud paling utama adalah Nabi Muhammad. Ya, nanti kamu akan aku balas seperti itu. Istilahnya gitu. Allah bilang kepada Muhammad, nanti kamu dapat seperti Yusuf. Tapi nggak secara terus terang. Nanti kamu Muhammad nggak disebut. Wa kadzalika najzil muhsinin. Kami akan balas orang yang berbuat baik seperti itu. Seperti Yusuf. Ini gambarannya ya. Menghubungkan antara masalah di lapangan dengan Quran. Makanya di sini yang keempat, karena mereka terhubung seperti itu, emosionalnya ada, perasaannya nyambung dengan Quran. Menunggu-nunggu kapan Quran ini turun. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim disebutkan, tidaklah jarak antara keislamanku dengan Allah mencela diriku, mencela kami para sahabat. Jaraknya cuma berapa? 4 tahun. Maksudnya baru Islam. 4 tahun masuk Islam. Setelah itu Allah mencela mereka, disebutkan di dalam ayat. Merasa dicela. Padahal ayatnya nggak nyinggung secara langsung. Tapi karena imannya bagus, hatinya bersih, merasa tersinggung dengan ayat-ayat Quran. Iki negur aku. Ini loh maksudnya Pak. Ini ayat ini negur aku. Ada nggak perasaan itu saat kita membaca Quran? Atau sekedar Quran ini hanya seperti mantra? Baca bismillah gitu. Tidak ada benar-benar direnungi maknanya. Ini maksudnya apa ya pesannya Allah pada saya? Pesan WA ya dibaca, pesan WA. Pesannya Tuhannya sendiri tidak dibaca. Lebih penting pesan WA daripada pesan Quran. Dan ini ayatnya berbunyi, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya, belumkah waktunya bagi orang yang beriman untuk khusyuk saat disebut nama Allah dan apa yang turun berupa kebenaran dari Quran? Belum waktunya tah? Belum tahu Pak, gitu istilahnya. Masih belum tahu waktunya untuk sekarang ayo mulai fokus, istiqomah. Nunggu apa? Mau nunggu apa ini? Mau jadi orang yang soleh mau nunggu apa? Belum waktunya tah? Itu bahasanya Quran. Dan para sahabat tersinggung dengan ayat ini. Allah mencela kita. Kalau orang yang kurang imannya, kudu aku. Bukan saya ini, bukan saya. Yang bahas ini orang munafik. Sedangkan para sahabat dulu khawatir di dalam dirinya ada kemunafikan. Jangan-jangan ini saya. Jangan-jangan menyinggung tentang orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka pergi untuk sholat, mereka berdiri malas-malesan. La yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit. Jangan-jangan itu kita. Tapi perasaan kita nggak ada ke situ. Iki nyinggung munafik, doa aku. Ngono. Perasaan kita seperti itu, Pak. Betul ya, Pak ya? Ini koreksi buat kita. Makanya mereka wa idza sami'u ma unzila ilar rasul. Ini bahkan ini ayat ini seingat saya menyinggung tentang ahli kitab. Ahli kitab. Saat mendengar apa yang turun kepada Rasul, tara ayunahum tafidu minad dam'. Air matanya netes. Air mata netes itu bukan tanpa alasan. Ada yang tersentuh di dalam hati. Mimma arafu minal haq, kata Allah, karena dia tahu kebenaran, tersentuh hatinya, nangis. Makanya problem umat sekarang ini baca Quran sama antara ayat tentang neraka sama surga sama bagi dia. Ayat tentang ancaman dengan ayat tentang balasan kebaikan sama bagi dia, tidak ada bedanya.
ayat rahmat dan azab. Tidak ada tersentuh. Kenapa? Itu tadi. Baca. Jangan baca asal baca. Itu yang disinggung sama Abdullah bin Umar tadi. Bahkan kita lihat ya. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan surat Az-Zumar, kitabam mutasyabiham mathani. Ini kitab yang terulang-ulang isinya. Diulang lagi. Kisah Nabi Musa berapa kali? Diulang lagi. Ayat tentang tauhid berapa kali? Diulang lagi. Taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Maka merinding bulu kuduk. Kulit-kulitnya ini merinding orang-orang yang dia itu takut kepada Tuhannya saat mendengar ayat-ayat Quran. Merinding. Kapan terakhir kali kita merinding? Saat mendengar ayat Quran. Atau saat imam baca, wis pokoknya ndang mari, wis aku ndang muli. Selesai. Dianggap beban. Karena problemnya itu, imannya tidak ada, tidak memahami bacaan ayat Qur'annya, tidak paham ini pesan Tuhannya. Nah, kita lihat umat-umat terdahulu. Innalladzina utul ilma min qablihi. Orang-orang terdahulu yang berilmu, kalau dibacakan kepada dia ayat Al-Quran, bukan ayat Quran di sini, ayat kitab-kitab suci terdahulu. Yakhirruna lil adqani sujjada. Mereka sujud tersungkur dengan menggunakan dagu. Ini salah satu syariat umat terdahulu, ada yang sujudnya dengan dagu, bukan dengan ini. Ya ini ada pembahasan tersendiri, tapi gambaran orang terdahulu. Tapi poin pentingnya di sini apa? Yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Mereka menangis karena tersentuh, lagi baca atau lagi diperdengarkan ayat Quran atau kita Quran ya di masa dulu ayat kitab suci mereka tersentuh, saking tersentuhnya merinding, menangis langsung tersungkur sujud. Kapan terakhir kali kita seperti itu? Atau jangan-jangan label hijrah dan label ngaji dan label apapun itu hanya sekedar label. Pokoknya aku sudah seperti ini, wis. Menganggap dirinya sudah suci, bersih. Kan problem. Sedangkan para sahabat tidak seperti itu. Nah, salah satu lagi ini, poin yang ke-6 ya. Karena ini udah mau Isya ya. Jam berapa Isya? Betul sudah? 1 menit lagi. Ini disambung apa enggak habisnya? Loh, aku terserah panitia. Mana panitia? Gimana? Tapi ada menitan untuk komat ya? Oh, berarti nanti langsung ditutupnya pas komat, kita sholat aja ya, gitu ya. Habis sholat enggak ada kan? Tutup, sudah enggak ada berarti. Terakhir berarti, nah ini biar adzan dulu, monggo. Silakan adzan.
hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah. La ilaha illallah. Lanjutkan, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kita sambungkan dengan tadi konsep untuk menghubungkan emosi, perasaan, dan juga menembuskan atau menghubungkan antara Quran dengan realita. Contoh sederhana dari membaca menjawab adzan barusan, misal berbunyi hayya 'alas shalah, apa jawabnya? Ada yang bisa menjelaskan kenapa jawab itu? Monggo, nggak ada hadiah ya? Saya hadiah apa? Hadiah ini. Apa kira-kira Pak? Hubungannya itu, kenapa jawab itu? Atau sekedar harus jawab, oke, lah, gitu. Cuma sekedar baca, gitu. Atau sebenarnya ada maksudnya? Apa maksudnya Pak? Salat, kecuali karena bagus, betul ya jawabannya. Saya ini tidak mampu sholat, kecuali Allah bimbing saya, nuntun saya sampai saya bisa sholat. Itu. Maksudnya ketaatanku sekarang ini bukan karena aku hebat, bukan karena aku ini cerdas, bukan. Saya bisa hadir di majelis ini sekarang karena Allah yang bantu saya. Kalau Allah nggak bantu saya nggak bisa. Benar-benar mengembalikan semuanya kepada Allah, bukan. Oh, iki aku biar ngerintis bisnis aku dulu. Nah, aku. Gitu ya. Bisnisku sekarang besar. Dulu itu emang berat, tapi aku nemukan strategi gini-gini. Kan gitu. Yang disebut siapa? Dirinya. Allah ingatkan, bukan kamu. La haula wala quwata illa billah. Ini contoh menghubungkan apa yang dibaca dengan realita. Bukan sekedar baca, la haula wala quwata illa billah, selesai. Ada maknanya. Baik, kita lanjutkan. Petunjuk yang keenam, ini ada berapa menit? Kamu nggak kelihatan. Ada 7 menit ya, lumayan bisa. Menjadikan Quran sebagai rujukan referensi utama. Ada 2 jenis. Pertama, dalam masalah khusumat terjadi pertengkaran, konflik. Ini sudah difahami dalam undang-undang, walaupun undang-undang kita belum menerapkan seluruhnya. Yang kita doakan, kita memohon kepada Allah agar bisa diberikan para pemimpin kita sampai kepada tingkatan itu, di mana kita mempraktikkan, menerapkan undang-undang Islam dalam hukum pidana, dalam hukum perdata, dan lain-lain. Sekarang mungkin halnya dalam perdata ya. Hukum perdata tentang pernikahan itu pakai hukum Islam. Tetapi dalam hukum pidana masih belum. Nah, tapi yang mau kita singgung sekarang, karena itu urusan pemerintah, bukan urusan semua orang. Yang urusan semua orang yang kedua. Menjadikan Quran sebagai rujukan dalam tasawur. Pola pikir, mindset. Cara berpikirnya diperbaiki. Dan itu yang dilakukan Quran. Contoh ya, kita kasih lihat contohnya. Di dalam Al-Quran, tentang Allah menyebutkan ucapan kaumnya Nabi Nuh kepada Nabi Nuh. Misal kalau kita tanya anak-anak, ingat kisahnya Nabi Nuh, ingat apa Pak? Banjir, bandang, bahtera, selesai gitu ya. Fokusnya Al-Quran bukan di situnya. Itu memang kejadiannya. Tapi lihat banyak itu dialog-dialog yang terjadi. Anda lihat, Anda baca prosesnya dakwah Nabi Nuh. Dialog Nabi Nuh dengan kaumnya. Itu yang harus dipelajari lebih dalam juga. Sebelum kejadian bahtera. Nah ini salah satunya. Anu minulaka wattaba'akal ardalun. Masuk kami mau ikut kamu. Wahai Nuh. Sedangkan yang ikut kamu itu orang-orang rendahan. Orang-orang miskin. Orang-orang rendahan gak punya jabatan di tengah kita. Persis seperti apa ini berarti? Kejadian di masa Nabi saat di Mekah. Siapa yang ikut Nabi Muhammad? Orang kaya atau orang miskin? Orang miskin.
Orang-orang miskin. Yang ikut Nabi Muhammad orang-orang miskin. Maka orang-orang kaya minta majelis khusus, wahai Muhammad, berikan kami majelis khusus. Kami tidak mau gabung sama budak-budak itu, tidak mau. Itu yang disinggung. Jadi yang diperbaiki mindset, pola pikir. Bahwa orang-orang yang mengikuti ajaran para nabi biasanya orang-orang lemah. Bukan orang-orang atas, biasanya seperti itu. Contoh ya, perbaikan mindset. Dan seorang yang berdakwah tidak tertipu dengan dua itu. Oh, aku pokoknya kalau dikatakan sukses, kalau aku dapat pengikut yang luar biasa, yang hebat-hebat. Bukan. Lihat Nabi Nuh. Ini contoh ya. Dan masih banyak yang bisa digali dari pola pikir yang kita dapat dari ayat tadi. Contoh misalnya ya, ucapan Bani Israel saat Tolut diangkat sebagai raja. Gak terima. Gimana kok bisa rajanya Tolut? Tolut tidak pantas jadi raja. Dia itu nggak punya harta. Gak pantas dia jadi raja. Gak terima. Nah ini kita melihat berarti pola pikir tentang masalah kepemimpinan itu apa? Ada di malam kisahnya Tolut. Allah menambahkan kelebihan ilmu dan tubuh buat dia. Contoh lagi misalnya, ini tambah kekecilan lagi ya. Yang dikoreksi dalam Al-Quran. Saat Tolut memerangi Jalut. Nabi Daud di pihak mana? Di pihak Tolut ya. Yang kita kenal di barat dengan istilah David versus Goliath. Goliath itu ya. Jalut, Goliath. Allah menyebutkan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar. Lihat mindsetnya dipikir. Oh pokoknya yang benar itu yang mayoritas banyak, ketok akeh, ini benar. Al-Quran tidak mengajarkan itu. Bahkan Allah disebut wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti mayoritas orang di atas muka bumi, kamu tersesat. Lihat, yang dirapikan apa? Pola pikir. Kalau dibahas, apa ya hukum fikihnya? Bingung juga. Apa hukum fikihnya yang dibahas? Ada nggak Pak? Hukum fikih? Ada pasti. Tapi apa? Di dalam ini, ada nggak bisa disimpulkan hukum fikih sampai halal, haram, mubah, makruh? Nggak ada. Bisa nggak dirumuskan Pak? Jumlah yang kecil berarti adalah haram gitu, enggak? Kalau pengikutnya sedikit, berarti bagus, benar. Belum tentu. Berarti yang diperbaiki oleh Quran adalah mindset, pola pikirnya, tasawurnya, gambaran dalam melihat permasalahan. Itu namanya tasawur dalam bahasa Arab. Bagaimana otak membuat gambaran di dalam kepala saat melihat sebuah permasalahan. Itu namanya tasawur. Nggak tahu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya apa ya. Dibilang mindset. Kalau versi Arabnya tasawur, membuat gambaran di kepala dalam melihat sebuah permasalahan. Contoh lagi. Ini bahkan mindset yang sering diulang-ulang di Al-Quran, yang diperbaiki. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali seperti, bukan seperti lagi ya. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kenikmatan yang menipu. Nipu Pak. Makan banyak diabetes. Ya? Wisata pengennya healing kan. Capek berangkat, macet segala macam, keluar biaya, pulang lagi capek lagi. Capek perjalanan kan, capek kan minimal kan. Kan dagelan Pak. Nipu gimana dan nipu. Dan itu diulang-ulang di Al-Quran. Dan masih orang-orang yang bahkan mengaku ustadz segala macam. Dan ini kasus misalnya di yayasan ya. Ada mesti fitnah harta. Akhirnya tergiur dengan duit, melanggar, penggelapan dana segala macam. Ini contoh ya. Diperbaiki mindsetnya. Dunia ini sebentar. Contohnya di Al-Quran ya. Yauma taqumus sa'ah yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Saat tegak hari kiamat, orang-orang yang pendosa akan bilang, lah dulu di dunia cuma sebentar. Kayak cuma 1 jam. Ya bisa bahas 1 jam, ini bukan 1 jam tapi. Ya cuma sebentar, sa'ah. Tidak kerasa. Kayak kemarin, dulu. Ini pola pikir yang dirapikan di dalam Al-Quran. Nah ini kita bisa bahas pembahasan-pembahasan lain insya Allah di pertemuan-pertemuan yang lain ya. Jadi katanya rencana pinginnya ada daurah tentang kitab ini ya. Tapi belum saya buka ya. Kira-kira nanti kita bahas di kitab
yang lebih lengkap tentang ini ya, tentang masalah bagaimana sebenarnya metodologi kenabian di dalam mendidik umatnya. Tadi yang kita praktekkan, sebutkan semuanya mirip dengan kita atau enggak, Pak? Gimana, Pak? Jangan yang nilai. Berapa persen miripnya, Pak? Hah? Sama kita ini. Aku wis bener ya, Ustaz. Insyaallah ya aku wis udah bunyi ya. Ya kita sholat dulu. Insyaallah kita sambung lagi di pertemuan-pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah bimbing kita semuanya dalam ketaatan, istiqamah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wahai pembolak-balik hati, teguhkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan harga satu porsi burger, kamu bisa banget berdonasi di Malang Mengaji. Ayo, terus dukung dakwah Malang Mengaji melalui rekening di bawah ini.